topik kepemimpinan yang terdiri dari studi awal tentang kepemimpinan, kemudian perkembangan teori kepemimpinan, yang ketiga adalah kepemimpinan Jawa. Bab kedua ini membahas tentang perkembangan teori kepemimpinan yang disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono, Politeknik Negeri Malang. Ada 3 kelompok utama, yaitu leader, group, and leadership, dan terdiri dari 6 model, 6 teori. Yang pertama, the great man theory, yang kedua, trait theory of leadership, yang ketiga, leader-follower exchange, yang keempat, situational approach, yang kelima adalah expectation concept atau path goal leadership theory, yang keenam adalah behaviorally oriented social learning approach to leadership. Kita bahas yang pertama, yaitu the great man theory. Memang dia dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Seperti Soeharto katakan bahwa jenderal saya tidak ngimpi, sekarang menjadi presiden. Yang kedua adalah trait theory of leadership, karakteristik atau ciri atau trait atau sifat-sifat apa yang membuat seseorang menjadi pemimpin. Diamati. Yang kedua, perhatian tercurah pada usaha pencarian identifikasi trait umum atau universal yang dimiliki oleh pemimpin. Seperti keluarga Kennedy. Mereka sekolah di jurusan law, yaitu hukum, kemudian menjadi senator, dari senator menjadi gubernur negara bagian, kemudian mencalonkan diri menjadi presiden. Yang berikutnya adalah trait theory of leadership. Ini menghasilkan pengetahuan deskriptif tentang kepemimpinan, tapi tidak mempunyai nilai analitis. Adapun trait umum adalah fisik. Kita lihat Ronald Reagan, fisiknya adalah tinggi juga. Goh Tok Chong juga relatif tinggi. Susilo Bambang Yudhoyono relatif juga tinggi. Jokowi juga relatif tinggi. Mental dan kepribadian. Hampir semua kata sifat dapat digunakan untuk menggambarkan seorang pemimpin yang berhasil. Sedangkan ciri atau trait yang konsisten hanyalah inteligensia. Menurut Keith Davis ada 4 trait, 4 sifat utama pada organizational leadership yang berhasil, yaitu yang pertama adalah kecerdasan atau inteligensia. Sebaiknya lebih tinggi dari rata-rata kelompok, tapi jangan terlalu tinggi di atas rata-rata. Kedua, kematangan sosial, misalnya emosi yang stabil, percaya diri, minat dan aktivitas yang luas. Yang ketiga adalah inner motivation, motif prestasi atau motivasi yang dibangkitkan dari diri sendiri. Yang keempat, sikap-sikap hubungan antar manusia, employee center, empati, dan memiliki pertimbangan. Yang berikutnya adalah group exchange theory of leadership. Landasannya adalah reward cost atau untung rugi. Intinya adalah satu, agar tujuan kelompok dapat dicapai, harus ada exchange yang positif antara leader and follower. Kepemimpinan adalah suatu proses exchange antara leader and follower yang mencakup konsep sosiologis, manajemen atau role expectation. Yang ketiga, pemimpin harus menyediakan lebih banyak keuntungan, reward daripada beban atau cost bagi para pengikutnya atau follower. Hasil studi, follower atau pengikut dapat mempengaruhi leader, sama halnya leader dapat mempengaruhi follower, yaitu contoh-contoh adalah people power di negara Filipina dan yang lain. Yang kedua, sesuai dengan social learning approach to leadership. Situational theory of leadership, usaha untuk mencari variabel situasional. Yang pertama, peran kepemimpinan, keterampilan kepemimpinan, tingkah laku kepemimpinan, dan kinerja atau performance dan kepuasan daripada pengikutnya. Fiedler Contingency Model of Leadership berhubungan dengan leadership effectiveness, melihat hubungan antara leadership style dengan situasi yang sangat disukai atau favorable dan
unfavorable. Adanya satu leader-member relationship, hubungan antara pemimpin dan pengikutnya. Yang kedua adalah degree of task structure, derajat daripada struktur tugas. Yang ketiga adalah the leader position power obtained through formal authority. Menurut Fiedler, situational favorableness bila dikombinasikan dengan leadership style akan dapat mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Hasil penelitian pada situasi yang sangat favorable dan sangat unfavorable, yang paling efektif adalah kepemimpinan dengan tipe task directed. Pada situasi yang moderat, favorable and moderate unfavorable, yang paling efektif adalah kepemimpinan dengan tipe human relations. Tampak dalam gambar di dua variabel utama. Di situ diperlihatkan. Pat's Goal Leadership Theory. Teori ini mencoba untuk menjelaskan dampak dari tingkah laku pemimpin pada motivasi, kepuasan, dan kinerja bawahannya. 4 tipe utama kepemimpinan menurut Robert House. Yang pertama adalah directive leadership atau authoritarian leader. Ciri yang pertama, pemimpin memberi pengarahan khusus. Yang kedua, bawahan mengetahui dengan tepat apa yang diharapkan dari diri mereka. Yang ketiga, tidak ada unsur peran serta bawahan. Tampak dalam gambar, di sini perilaku gaya kepemimpinan, karakteristik bawahan, dan lingkungan pada sisi input, outputnya bawahan, ada persepsi dan motivasi. Hasilnya adalah kepuasan, kejelasan peran, kejelasan tujuan, dan kinerja dari karyawan. Pat's Goal Leadership Theory. Yang kedua adalah supportive leadership. Ciri, pemimpin bersikap ramah dan menunjukkan perhatian yang sungguh-sungguh pada bawahannya. Yang ketiga, participative leadership. Ciri, pemimpin meminta saran-saran dari bawahannya dan menerapkan saran-saran tersebut. Yang kedua, pemimpin tetap merupakan si pembuat keputusan. Yang keempat, achievement-oriented leadership. Ciri, pemimpin menetapkan goal yang penuh tantangan bagi bawahannya dan menunjukkan rasa percaya bahwa mereka, bawahan, dapat mencapai tujuan ini dengan hasil kerja yang baik. Seorang pemimpin dapat saja menunjukkan tipe kepemimpinan yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Pat's Goal Leadership Theory intinya adalah dengan menampilkan tingkah laku kepemimpinan tertentu yang dengan situasi, pemimpin berusaha untuk membuat jalur path atau jalan atau arah agar bawahan dapat mencapai tujuan atau goal yang dengan lancar. 2. Tingkah laku kepemimpinan akan diterima oleh bawahan akan dapat memotivasi bawahan bila A. Tingkah laku tersebut menunjukkan adanya kontingensi antara kinerja atau performance yang baik dengan pemuasan keputusan bawahan. B. Bawahan memandang bahwa tingkah laku demikian dapat merupakan sumber kepuasan langsung bagi bawahan, akan dapat merupakan alat untuk mencapai kepuasan di masa akan datang. C. Tingkah laku tersebut melengkapi, memperkaya lingkungan bawahan dengan pelatihan, bimbingan, dukungan, dan imbalan-imbalan yang diperlukan oleh bawahan untuk bisa menampilkan kinerja yang baik. Social learning approach to leadership, yaitu adanya interaksi timbal balik yang kontinu antara pemimpin, P, lingkungan, E, termasuk pada bawahannya, dan tingkah laku kepemimpinan atau B. B merupakan fungsi daripada P dan E. Selanjutnya akan disampaikan tentang Astabrata pada bagian yang ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Bambang Sugiono, Agus Purwono.